sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI, pembelajaran agama Islam. Kita akan menyanyikan sama-sama lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Hafal ya? Oke, 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pelajaran kita masuk pada bab 3, bersuci sesuai syariat agama Islam. Bisa dibaca ya? Yang pertama, pengertian toharah. Nanti yang berikut akan kita bahas pengertian berwudu, kemudian pengertian tayamum, lanjut ketentuan wudu dan tayamum, rangkuman dan evaluasi. Masuk pada kajian yang pertama, pengertian toharah. Sambil dibaca di hati ya. Pak Guru akan bacakan secara jelas supaya masuk di pendengaran, masuk di pikiran, dan masuk di ingatan menjadi pengetahuan. Oke? Semangat? Semangat. Pengertian toharah. Toharah bahasa Arabnya artinya toharah menurut bahasa adalah bersuci atau bersih. Menurut istilah adalah badan. Apa itu najis? Najis adalah menurut bahasa artinya segala sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan. Najis menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor dan menjijikkan atau kotoran yang disucikan karena menyebabkan tidak sahnya melakukan suatu ibadah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 dan 5. Bisa dibaca. Wasiyabaka fatahhir warrujuza fahjur. Ayo sama-sama kita baca artinya. Dan bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan kotor dan dosa. Coba baca ulang artinya saja. Itu perintah Allah Tuhan kita. Pakaian dibersihkan, jauhi perbuatan yang kotor dan dosa. Sekarang kita masuk pada pendalaman najis. Najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassithah. Yang ketiga najis mughalladah. Sekarang kita dalami najis mukhaffafah. Apa itu? Mukhaffafah artinya ringan. Seperti contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau belum makan apa-apa selain air susu ibu. Dulu Rahmat kalau masih bayi dia kencing, baru 1 tahun umurnya. Air kencingnya najis apa? Ringan. Yang kedua najis mutawassithah, itu najis yang sedang atau pertengahan. Seperti kotoran manusia, binatang, darah, nanah dan bangkai. Selain bangkai ikan, belalang dan mayat manusia. Jadi itu najis pertengahan. Kalau bangkai ikan, bangkai belalang itu najis pertengahan. Boleh nggak dimakan bangkai ikan sama belalang? Ikan mati, belalang mati boleh dimakan? Boleh dimakan. Nah, Nabi nanti langsung mengatakan di halal bagi kami 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau makan ikan yang hidup yang mati? Ayo, makan ikan yang hidup yang mati? Yang mati itu berarti bangkai. Nah, bangkai ikan halal. Ya. Yang berikutnya najis mughalladah. Najis yang paling berat seperti najis guguk. Guguk itu suaranya. Apa nama hewannya? Anjing. Dan babi serta keturunannya. Keturunannya apa? Anaknya itu termasuk keturunannya. Tahu-tahu nanti reba, dia lewat, dia injak tai babi. Apa yang terjadi? Harus dibersihkan, disucikan, namanya dibahas seperti sama. Dicuci 7 kali
salah satunya dengan air campur tanah. Ya, jelas ya. Nanti pelajaran berikut kapan-kapan akan kita lebih mendalami. Sekarang kita bahas yang di atas, najis yang pertengahan. Najis mutawassithah terbagi dua. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Najis yang sifatnya tidak tampak wujudnya tetapi sudah kering. Contoh, air kencing yang sudah lama kering. Kira-kira misalnya kau punya sarung kena ompol, sudah kering, masih bau apa tidak? Bau apa? Bau pesing, bau kencing. Itu dipakai sholat atau dicuci? Dicuci karena dia najis mutawassithah walaupun sudah tidak kelihatan. Yang kedua adalah najis ainiyah, yaitu najis yang masih jelas zatnya, warnanya, rasanya, dan baunya. Nah, contoh, kalau tadi air kencing sudah kering, tidak kelihatan tuh, ada baunya, maka dia najis mutawassithah yang harus dibersihkan. Najis ainiyah artinya dia masih kelihatan. Contoh, tidak ada yang masih ngompol tidak? Tidak toh? Misal ada yang masih ngompol, wah, masih basah di ranjangnya itu kelihatan ada air. Terus baunya pusing. Terus menyengat, warnanya agak kuning-kuning. Itu juga najis mutawassithah. Rasanya, tapi tidak perlu dirasa. Jangan nanti kemudian rabat diambil sendok, ini rasanya kencing bukannya air, tidak usah. Tapi itulah najis yang mutawassithah, satu terlihat satu tidak, tapi najis yang pertengahan. Baik, anak sekalian, benda-benda yang dapat digunakan bersuci. Lihat ya, yang dapat dipakai bersuci. Yang pertama air, ini yang paling umum. Kalau kita berwudu pakai air, mandi pakai air. Kemudian juga membersihkan benda-benda yang kena najis pakai air, termasuk tadi yang najis besar itu kita debu. Debu bisa membersihkan. Apa itu? Digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi. Contoh misalnya Marwan, dia ini mimpi basah, mau mandi tapi ada sakit kulit. Baru bagaimana cara wajib sholat? Bertayamum. Tayamum ya. Tayamum itu nanti sapu wajahnya dengan tangan pakai debu. Debu berasal dari mana? Tanah. Oke. Berikutnya batu dapat digunakan untuk istinja. Saya suka buang air kecil untuk buang air besar. Kita tidak biasa. Tapi kalau di Afrika air susah, misal dia buang air besar, bagaimana cara bersihkannya? Bersihkan pakai batu. Digosok-gosok menjadi bersih. Mungkin juga sering kita perhatikan tidak punya mama di rumah, kalau panci itu sangat apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah kamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh termasuk kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu duduk, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar, kakus atau menyentuh perempuan, kalau kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Ini siapa yang mengatakan? Allah. Di mana? Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 6. Sekarang kita akan mendalami namanya hadas. Hadas ada dua macam. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu kencing, kentut, baru kemudian buang air besar, itu hadas kecil. Kalau kau habis kencing, boleh nggak sholat? Belum. Batal karena hilang akal. Nah, yang berikutnya bersentuhan ke laki-laki perempuan yang bukan mahram, orang haram dinikahi. Ini perhatikan anakku. Mahram artinya haram dinikahi. Kalau muhrim orang pakai pakaian ihram. Terus D, ini menyebabkan hadas kecil. Pegang kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan, nenek. Nah, kemudian dubur bagian belakang. Paham ya? Dia sudah mau sholat, baru kemudian masukkan tangan ke dalam, garuk-garuk. Batal tidak sholatnya? Batal wudhunya karena memegang. Tapi Pak Guru, rasanya gatal, boleh digaruk. Dibalik pakai kain. Dalam kain boleh, tapi jangan masukkan tangan
menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Orang yang berhadas kecil tidak boleh mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tawaf itu apa? Pas kita lihat Ka'bah langsung keliling 7 kali, tidak boleh, karena dia pengganti sholat. Terus menyentuh mushaf Al-Quran tidak boleh sentuh kalau lagi hadas kecil. Terus apalagi untuk menghilangkan hadas kecil orang harus berwudu. Adapun syarat sah wudu adalah beragama Islam. Orang agama Islam baru sah wudunya. Yang kedua sudah memayis. Memayis artinya apa? Membedakan baik dan buruk. Kayak misalnya riba. Riba sudah tahu ya. Kira-kira mencuri itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, dan sudah memayis. Artinya dia mengerti baik dan buruk. Kalau belum memayis siapa? Yang mungkin 2 tahun, 3 tahun. Anak kecil, kalau dia dibuka celananya dia malu atau tidak? 2 tahun, 3 tahun. Malu? Tidak malu karena belum tahu baik dan buruk. Tapi misalnya ini, siapa namanya? Abdul tiba-tiba dia buka celana dengan orang lain. Wah, malu atau tidak? Malu karena sudah tahu baik dan buruk, namanya memayis. Kemudian memakai air suci dan mensucikan, serta tidak ada yang menghalanginya dari air sampai ke kulit. Nah, jadi itulah pakai tanah. Terus apa kata yang dulu? Jelaskan, nanti sambil dicatat. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depan makin dalam, makin mantap, dan kita praktek-praktek yang lainnya. Tadi kan baru praktek dulu sekilas ya. Ke depan bisa praktek yang lebih mantap. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Nun wal wassalam.